Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya akan unboxing kiriman ini baru nyampe. Saya beli di aplikasi Shopee. Ini di dalamnya ada 8 kitab. Nanti kita akan buka masing-masing kitab yang ada di dalam ini. Ini saya belinya di aplikasi Shopee. Terus dikirim pakai si cepat halu. Nih, gunting. Kita lihat kitab. Kita lihat satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ois, ngasih bungkus. No, ngasih bungkusan no, teman-teman. Nah, nih. Oh. 1 2 3 4. Yang pertama kitab Takallam Saudi, Kamus Percakapan Arab Amiyah Indonesia. Karena bahasa Arab ada 2, ada bahasa Arab Fusha sama bahasa Arab Amiyah. Kalau Fusha itu biasa yang ada di kitab, bahasa Arab kitab, bahasa Arab kamus. Tapi yang bahasa Arab Amiyah ini bahasa Arab pasarannya Arab, bahasa keseharian, biasa dipakai di pasar, di rumah-rumah orang-orang Arab pada umumnya. Tapi kalau Fusha itu di sekolah, di madrasah, itu biasa juga dipakai sama para syekhul masyayikh. Nah, ini Takallam Saudi. Ini yang satu, ini yang pertama. Ini karangan Dr. Andus Ahmad Mubarak, Dr. Andus Afif Azhari, MPhil dan Mahful. MPhil nih Magister of Filsafat. Nih yang pertama, yang kedua, ada amplop. Oh, berarti ya ini kitab ada 1 2 3 4 5 6 7. Oh, berarti amplop nih karena ada kitab yang tidak ada mungkin. Makanya kita dikasih amplop uang nih. Subhanallah. Nih yang kedua, ada terjemah kitab Uqudul Lijain karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi. Nih, etika dalam berumah tangga. Ini kitabnya. Nih, kitab terjemah Uqudul Lijain. Nih. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi. Ada tebal halaman 111 halaman. Lengkap, ini etika berumah tangga bagi yang sudah bersuami istri. Ini kitab ini sangat dianjurkan. Yang ketiga kitab Berita Alam Gaib Sebelum dan Sesudah Hari Kemudian. Nih, warna biru. Tebal halaman 264 halaman. Karangan siapa nih? Ada nama pengarangnya di sini. Oh, karangan Ustadz Musonif Effendi. Nih, beliau Ustadz Musonif Effendi. Di sini dibahas mulai dari asal mula kejadian alam, bakat-bakat seorang sudah ditentukan di alam arwah, berapa juta tahun umur dunia, asalnya hari yang 7 ayat yang hebat, silsilah keturunan Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini lengkap kitab. Ya, ini bisa kita sebut kitab hakikat. Di sini kitab ini ada, ternyata dijual di Shopee, teman-teman. Kitab namanya Kitab Berita Alam Gaib Sebelum dan Sesudah Hari Kemudian. Maksudnya sebelum kiamat sampai setelah kiamat gitu. Ada disebut di sini dalam kitab.
Tebelnya 264 halaman. Jilid warna biru. 3. Kemudian yang keempat, terjemah Kifayatul Awam. Nah, ini kitab akidah. Kitab Kifayatul Awam karya Syekh Muhammad Al-Fudhali. Nih, Kifayatul Awam, tapi terjemah. Saya pakai terjemah agar lebih mudah untuk bisa dipahami. Ada yang jilid asli, cuman saya belinya yang terjemah. Nih, kitab Kifayatul Awam. Ini biasa dipakai oleh manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kifayatul Awam, edisi baru pembahasan ajaran tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini biasa dikaji di pesantren-pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Kifayatul Awam. Banyak halaman, ada 171 halaman. Termasuk daftar isi, ada khutbah kitab, muqaddimah, pengertian wajib, pengertian jirim dan jisim, mustahil, jaiz, pembicaraan mengenai mukallaf, sifat ke-7, sifat ke-8. Oh, membahas juga masalah sifat 20. Sifat 20 seperti Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Udah disebut sifat 20, juga dijabarkan penjelasannya lengkap di terjemah Kifayatul Awam. Jilid aslinya ada, cuman saya membelinya yang versi terjemah Syekh Muhammad Al-Fudhali. Yang keempat. Terus yang kelima, ini ilmu tauhid, terjemah Aqidatul Awam. Yang tadi Kifayatul Awam, yang ini terjemah Aqidatul Awam. Ini juga membahas masalah ilmu akidah. Ini kalau tidak salah harganya kemarin 5.000. Makanya saya tertarik beli karena murah sekali. Halamannya cuma 20 halaman. Di sini dibahas tentang sifat para nabi, juga dibahas di sini. Kitab terjemah Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki, diterjemahkan oleh Haji Toha Yahya, penerbit Darul Ulum Press. Nah, ini. Jadi ini bisa kita pakai juga. Ini kitab ini sering dipakai juga dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tipis sekali kawan-kawan, hanya 20 halaman. Aduh, stop dulu. Yang ke-2, yang ke-7, 2, 4, 5, 6. Yang ke-6, kitab akidah Imam 4 mazhab. Di sini dibahas akidah 4 imam mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mazhab Hanafi Imam Nu'man bin Harith bin Zawta bin Mah. Mazhab Maliki Imam Malik bin Anas. Mazhab Syafi'i Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Hambali Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Jadi keempat ulama mazhab di sini dibahas akidah mengenai menjelaskan tafsir istawa dan kesucian Allah dari tempat dan arah. Mana istawa, tsumma stawa 'alal 'arsy. Di sini apa makna istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Itu karena banyak sekali sekarang penafsiran mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit, Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas. Itu dalam akidahnya mujassimah atau yang biasa kita sebut salafi wahabi. Jadi dalam kitab ini dibantah semua. Dalam kitab akidah imam 4 mazhab. Sebenarnya akidah 4 imam mazhab. Itu karya Khalilur Rahman di sini. Tebal halaman, banyak halaman, berapa nih? Banyak halaman, 156 halaman. 156 halaman daftar isi penjelasan Al-Imam Abu Hanifah tentang makna istiwa, penjelasan Imam Malik bin Anas tentang makna istiwa, penjelasan Imam Syafi'i tentang makna istiwa, penjelasan Imam Ahmad bin Hambal tentang makna istiwa, faedah mengenal Ibnu Taimiyah dan paham ekstrimnya. Itu Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit.
lagi duduk di arsy. Itu paham Ibnu Taimiyah dengan paham ekstrimnya. Itu kontroversi pertama, kontroversi kedua dibahas semua lengkap di sini. Ini juga kitabnya Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi yang ingin membeli kitab ini kitab terbitan Nurul Hikmah Press, redaksi Pondok Pesantren Nurul Hikmah, Karangtengah, Tangerang, berarti Jakarta. Yang keenam. Yang ketujuh, nah ini yang ketujuh, memahami makna bid'ah secara komprehensif seperti pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini dibahas semua makna bid'ah. Jadi bid'ah yang sebenarnya itu bid'ah yang mana? Makanya biasa dipakai oleh orang mujassimah atau menyerupakan Allah dengan makhluk seperti Salafi Wahabi. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu dhalalah, sesat. Jadi ziarah ke makamnya Rasulullah SAW, ziarah ke makam para wali, ziarah ke semua dibid'ahkan, disesat-sesatkan. Jadi dalam kitab ini dibahas semua. Jadi kita tidak mengatakan kullu bid'atin, semua bid'ah kita pukul rata. Maulid, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW semua kita bid'ahkan. Tapi di dalam kitab ini lengkap. Bid'ah itu apa? Secara bahasa apa? Secara istilahnya bid'ah itu apa? Bahkan dalam hadis yang sering dipakai kullu bid'atin, barangkali atau pasti ada dalam kitab ini disebut. Tebal kitab memahami makna bid'ah secara komprehensif, tebal halaman 179, 180 halaman. Pengarang Khalilur Rahman. Oh, sama berarti pengarang memahami makna bid'ah secara komprehensif seperti pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama kitab Akidah Imam 4 Mazhab menjelaskan tafsir istawa dan kesucian Allah dari tempat dan arah. Ini juga sama, pengarangnya sama-sama Khalilur Rahman. Jadi nanti kita baca, kita jabarkan sedikit-sedikit makna yang ada dalam kedua kitab ini. Jadi ini kitab yang saya beli semua di Shopee, kawan-kawan. Banyak kitab yang saya beli sebenarnya 8, tapi yang datang hanya 7. Itu mungkin barangkali kitab yang terakhir itu tidak ada, makanya oleh penjual kitab di dalam unboxing di dalam box ini ada uang pakai amplop. Ini mungkin uang untuk beli kitab yang tidak ada. Ternyata uang saya dikembalikan 20.000 karena kitab apa yang tidak ada saya lupa, karena itu adanya di aplikasi HP. Nanti coba ke 2467 ke 7 kitab ini kita akan sama-sama buka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.